Hai semuanya, saudara sebangsa setanah air, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini ke teman-teman kalian, saudara kalian. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market review untuk perdagangan hari ini, Kamis 22 Juli 2021, dan rekomendasi beberapa saham untuk kita analisa bersama untuk perdagangan esok tanggal 23 Juli 2021. Perlu kami tegaskan, rekomendasinya bukanlah ajakan membeli ataupun menjual. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Dan kalau kita lihat IHSG ternyata dibuka di 6057,542 hari ini di zona hijau langsung. Jadi sesuai prediksi kami di market outlook tadi pagi, kami mengatakan bahwa Eropa, Amerika, Asia hijau, dan IHSG kemungkinan besar akan ikut hijau. Tapi kami tidak menyangka hijaunya luar biasa kencang. Dan memang kencangnya IHSG hari ini ditunjang oleh kenaikan saham-saham perbankan, saham-saham finance sebagai penggerak indeks, dan juga larinya saham-saham dari sektor pertambangan batubara atau coal mining yang memang sudah lama ditunggu-tunggu karena harganya tidak naik-naik sementara harga batubara sudah demikian tinggi. Dan harga pembukaan IHSG di 6057,542 itu ternyata juga menjadi titik terendah selama perdagangan hari ini, dan ini sangat jarang ya pembukaannya menjadi titik terendah. Dan yang juga sangat mengesankan adalah penutupannya di titik tertinggi. Luar biasa. Jadi jarang sekali terjadi penutupan di harga tertinggi dan pembukaan di harga terendah. Dan pembukaan 6057,542 itu ditutup di 6137,547. Saya ulangi, 6137,547 berarti menembus resisten 6125 yang sering kami perbincangkan di channel ini. Mengalami kenaikan 107,571 poin atau 1,78%. Tercatat total transaksi sebesar 11,657 triliun rupiah. Dan memang transaksinya dibandingkan kemarin 11,38 triliun ada kenaikan. Dan yang lebih fantastis adalah market capitalnya naik ke 7.342,358 triliun. Tercatat 333 saham menguat dan 174 saham melemah. Dan kenaikan ini diiringi oleh net foreign buy yang cukup besar, jadi asing masuk dalam cukup besar 807,14 miliar rupiah dalam hari ini, dan satu minggu terakhir sudah 1,84 triliun asing masuk. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Dan kalau kita lihat di luar indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang yang tutup, indeks regional Asia semua berada dalam zona hijau. Hang Seng Indeks Hong Kong menjadi pemimpin yang mengalami kenaikan 1,83% ke 27.723,840. Shanghai Composite Index naik 0,34% ke 3.574,730. Straits Times Index Singapura mengalami kenaikan 1,33% ke 3.160. Sementara di Indonesia, LQ45 kali ini kenaikannya lebih tinggi dari IHSG. Kenaikannya 1,86% ke 857,038. Mudah-mudahan ini adalah betul pertanda awal dari window dressing mini, di mana akan ada laporan keuangan kuartal kedua yang akan segera tampil atau segera muncul, dan yang rata-rata pasti jauh lebih bagus daripada kuartal 2 tahun lalu yang cukup parah keadaannya. Dan kalau kita lihat posisi saat ini, Dow Jones Index Future berada dalam posisi positif walaupun tipis 0,19% atau 66 poin ke 34.755, dan FTSE 100 Index London mengalami kenaikan 0,13% ke 7.007,26, dan Xetra DAX Frankfurt mengalami kenaikan 0,77% ke 15.541,86. Dan ini tentu pertanda bagus karena Eropa dan Amerika masih melanjutkan penguatannya. Kita berharap walaupun besok Jumat Keramat, IHSG tidak terlalu mengalami tekanan walaupun hari ini kenaikannya sudah sangat besar.
Dan kalau kita lihat ini diimbangi dengan keperkasaan rupiah, di mana hari ini rupiah tiba-tiba menguat 97 poin, cukup besar ke 14.446. Jadi kalau kita lihat seiring dengan penguatan rupiah, bursa kita atau IHSG menguat cukup signifikan. Dan kalau kita lihat dari harga emas dunia saat ini juga tampak terkoreksi 0,42% ke 1.795,60 atau kalau dirupiahkan 833.850 rupiah. Dan kalau kita lihat dari saham-saham yang dibeli oleh investor asing, 5 pemuncaknya adalah yang pertama BBCA, disusul oleh Adro atau Adro Energy, kemudian BBRI, Bank Rakyat Indonesia, lalu TLKM atau Telkom, dan ASII. Sementara saham yang dijual oleh investor asing adalah EMTK atau MTEK, kemudian DMMX, BBNI, SCMA, dan yang terakhir adalah JPFA. Dan mari kita sambung langsung saja ke 4 buah saham yang kali ini kami akan rekomendasikan untuk perdagangan besok. Yang pertama kita punya saham perbankan atau saham dari sektor finance, yaitu BBNI atau Bank Negara Indonesia Tbk, yang memang naiknya hari ini cukup besar karena adanya isu buyback. Bukan isu lagi, sudah ada tanggalnya, sudah ada date-nya. Dan hari ini BBNI ditutup sangat perkasa, mengalami kenaikan 250 poin atau 5,1% ke 5.150 dengan total transaksi 313 miliar. Sungguh besar transaksi BNI hari ini. Price earning ratio bagi BNI adalah 10,07. Jadi secara valuasi BNI ini masih sangat murah dengan market capitalnya yang 96,04 triliun. Dan memang kalau kita lihat BBNI ini sudah rally naik 5 hari berturut-turut. Jadi kalau kita secara monthly, di mana BBNI saat ini harganya sudah cukup tinggi secara monthly. Tapi kalau kita lihat secara year to date, harga BBNI sebenarnya masih murah karena rentang harga BBNI secara year to date adalah dari 4.560 sampai dengan 6.675. Bagi kami BBNI memiliki support di 5.900 dengan resistennya di 5.500 ya. Jadi BBNI atau Bank Negara Indonesia adalah saham yang pertama yang bisa kita pelajari bersama. Kemudian yang kedua ada INDF atau Indofood Sukses Makmur, yang hari ini ternyata tidak mengalami perubahan harga, tetap di 6.525. INDF ini hari ini diperdagangkan dengan total volume 41,02 miliar rupiah dengan valuasi yang masih sangat murah. INDF kali ini punya valuasi 8,28. Jadi price earning ratio-nya 8,28 ini sangat murah untuk Indofood. Sangat jarang Indofood punya valuasi 8,28. Market capitalnya adalah 57,29 triliun. Dan hari ini INDF dibeli oleh investor asing sebesar 8,61 miliar rupiah. Dan bagi kami INDF memiliki support di 6.450 dengan resistennya di 6.700. Jadi trading range-nya cukup pendek dari 6.450 sampai dengan 6.700. Berikutnya ada raksasa perkakas atau S Hardware Indonesia Tbk, kode sahamnya ACES. ACES hari ini ditutup melemah 30 poin atau 2,17% ke 1.350. ACES ini memang sudah mengalami penurunan cukup dalam karena mengalami penurunan berturut-turut selama 7 hari berturut-turut. Dan memang ACES ini masalahnya adalah masih dalam kasus gugatan PKPU ya, atau gugatan pilot. Dan ACES sendiri hari ini dijual oleh investor asing sebesar 11,73 miliar rupiah
Bagi kami ACES memiliki support di 1315 dengan resistennya di 1490. Jadi trading range kami untuk ACES adalah 1315 sampai dengan 1490. Dan yang terakhir kita punya saham gorengan. Seperti biasa kami selalu mulai dengan saham gorengan adalah saham yang berisiko sangat tinggi. Jadi kalau di saham gorengan terus terang Anda harus memantau dan harus membuat trading plan yang jelas dan mengunci faktor risikonya, cut loss-nya di mana. Anda tidak bisa trading saham gorengan campur ngarep ya. Harus disiplin banget. Nggak seperti kayak BRI, misalnya turun Anda diamkan, nanti dia naik lagi. Nggak bisa model begitu ya. Jadi kita kali ini punya satu saham gorengan yaitu PNBS, Bank Panin Dubai Syariah. Oke, Bank Panin Dubai Syariah ini hari ini mengalami kenaikan 8,39% dengan total transaksi 116,77 miliar rupiah. Kalau secara valuasi PNBS ini udah luar biasa, price earning ratio-nya 717 kali. 70 kali lipat lebih gede daripada BNI. Market capitalnya 6,02 triliun. Dan bagi kami PNBS memiliki support di 136 dengan resistennya di 165. Jadi PNBS ini memiliki trading range dari 136 sampai 165. Demikianlah 4 buah saham yang bisa kami sampaikan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Stay safe, tetap sehat, tetap semangat. Maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.